teologi tentang tentang kasih, bagaimana penelitian tentang dan sebagainya. Saya lebih memilih kepada satu judul yang mungkin tidak bersama, yaitu tentang Pancasila sebagai agama sufi masyarakat Indonesia. Dan kalau berbicara tentang ya berkumpul dengan berbeda di sini sama bisa kita sering mengadakan setahun dari bagaimana kita berkumpul bersama dengan anak atau teman-teman yang berbeda agama. Anak yang bisa setiap agama diminta lebih 10 orang, 5-10 orang itu berkumpul bersama aja. Mungkin sering untuk menciptakan moderasi. Jadi tidak supaya tidak muncul yang namanya mencari seolah kalian bersendiri. Nah, saya tertarik satu kalimat ketika berkumpul dengan teman-teman dalam tanda Tuhan kesamaan yang itu memang ada bicara yang lucu gitu ya. Kalau kita masa kecil, masa kecil dan persamaan, yuk bisa makan oleh orang tapi mulai di apa yang diajarkan? Cari dua perbedaan. Karena berkembangnya kemudian muncullah orang yang mencari perbedaan, tidak lagi mencari kesamaan. Nah, bagaimana menghadapi moderasi? Tapi kan bagaimana kita mencari persamaan dalam kehidupan kita. Sama-sama ingin sejahtera, sama-sama ingin menikmati kedamaian, sama-sama ingin menikmati yang namanya kebaikan dan sebagainya. Ketika itu muncul dalam benak kita, saya rasa itu akan menjadi modal yang baik. Dan kita bermasyarakat seperti tadi disampaikan Pak Kris gitu ya, ketika ada masalah juga, ternyata berbeda itu bisa hilang. Sama-sama MBS, ketika itu ada gunung letus Pak di Bantul ya, di Jogja. Saya bersama dengan Pak Angkat MBS, misalnya kita nggak berbicara lagi ya, nggak ada mana muslim, nggak ada mana katolik, nggak ada mana Buddha seperti itu. Kita sama-sama, saya waktu itu masih bersama teman-teman ada di lereng yang cukup dekat dengan puncak Merapi. Nah, misalnya ketika gede, kita lari sama-sama menyelamatkan diri, buat bahkan dalam diri masing-masing, mencari mengingat siapa anaknya di tugas ini. Ketika kita ada di situ, titik ingat seluruh siapa siapa. Nah, ketika terjadi hal yang seperti itu, kita perlu menjawab atas diri kita dan kita dapat sendiri kita. Nah, intinya kalau dalam bermasyarakat, saya pikir kalau kita punya tanggung jawab yang seperti itu dalam bermasyarakat, itu baik. Jadi kita bersama-sama seperti itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, saya akan berterima kasih. Saya kurang lebih 5 tahun saya di Bandung, kalau saudara saya di Semarang 7 tahun pendidikan, lalu pelayanan pendidikan di sana, lalu 5 tahun di Bandung. Saya mengalami hal yang luar biasa, berbicara berbagai komunitas itu sebenarnya. Tapi ini saya bersyukur karena saya pelayanan satu gereja yang mengalami hal yang ekstrim. Kenapa yang hal ekstrim itu? Kalau saya melihat, kalau saya memetakan karena kepentingan, ini kepentingan, ya, karena kepentingan waktu itu ada pemilihan legislatif tahun berapa ini? Sebelum tahun 2013 saya bilang, 14 ya, tahun itu. Jadi tahun 2013 itu mulai akhir itu dengan ajak kampanye. Nah, ini agama kan, sekali ditunggangi seperti itu. Agama ditunggangi seperti itu. Maaf, ini saya cerita sedikit. Saya kebetulan yang tadinya ketika saya di mahasiswa jadi orang-orang yang seperti itu suka bersamaan. Kadang-kadang yang belum dibenturkan dengan
kondisi masyarakat yang menghadapi konflik seperti itu, gereja kami bisa satu target untuk kemudian menjadi solusi. Padahal sudah ada dari 13 tahun yang lalu, tapi kemudian kami diusir dari rumah kami sendiri. Jadi di dalam beribadah di Bandung. Ini Mak Bandung ya, maaf mungkin nggak tahu nanti mau gitu. Jadi salah satu kota yang intoleran seperti itu. Nah, kota yang. Nah, lewat itu di resolusi diusir dari tempat kami beribadah, padahal sudah ada 13 tahun di situ. Tetapi menarik teman-teman yang berbahagia, ketika kami menghadapi seperti itu, kami dipertemukan dengan teman-teman yang kemudian juga cinta kebersamaan, juga teman-teman mata juga dari muslim juga. Saya dipertemukan dengan teman-teman yang juga dosen di mungkin dari sekarang UI semua ya, tahun ini masih sudah UI juga tahun 2014 ya, di Bandung. Itu beliau kalau nggak salah tahun berapa itu 2017 menyampaikan sambutan yang sempat viral di Bandung waktu itu, berbicara tentang perubahan beragama, menyampaikan sambutan tentang Natal seperti itu. Dan kami didahului oleh teman-teman muslim seperti itu, bersama teman-teman muslim. Nah, dari Pak Presiden dari muslim dan juga menarikkan bersama-sama seperti itu. Nah, kembali kepada ini teman-teman. Jadi mulai generasi muda, mari kita terus tingkatkan dari dalam diri kita rasa kebersamaan kita, ya. Dan kemudian itu mari kita ajarkan kepada sekeliling kita, ajak rekan-rekan kita, karena kita bertanggung jawab terhadap mereka. Kalau bicara tentang prinsip moto itu mungkin sederhana, kasihlah sama manusia seperti itu mengasihi diri sendiri. Kalau kita bisa mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita, saya yakin kita akan menciptakan sebuah perdamaian. Itu karena kita nggak ada yang mau disakiti, nggak ada seorang pun dari kita yang mau dikhianati dan sebagainya. Kalau kita mau dikasih, mari kita mengasihi. Kalau kita mau menikmati damai, mari menciptakan damai. Kalau kita mau dihormati, mari kita menghormati yang lain. Dan seperti itu yang kita ciptakan di sini kita. Jadi teman-teman mahasiswa UI Universitas Islam Negeri, mari terus tingkatkan dalam diri dan mari tularkan kepada teman-teman rasa moderasi di tengah-tengah keberagaman kita yang ada. Karena kita kalau bicara tentang agama, kalau saya sekali katakan kepada teman-teman yang lain, agama itu tidak berbicara tentang kuantitas, meskipun kita bisa dihitung secara kuantitas jumlah, tetapi agama itu nilainya kualitas. Jadi nilainya sama. Kalau dilihat secara biner, nilainya sama. Jadi nggak ada yang namanya mayoritas dan minoritas, sekalipun secara kuantitas jumlah ada, tetapi nilai value agama sendiri adalah selalu bicara kualitas seperti itu. Dan kalau kita memiliki pemikiran yang sama dalam hal seperti ini, saya rasa bangsa kita akan damai seperti itu. Terima kasih. Terima kasih adik-adik yang masih semangat. Yatno yang kuat ngomong ini teman sekaligus karena saya dari kanan juga dari Mas Purwanto, terus Pak Konen. Kali kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena suasana hari ini luar biasa istimewanya. Kemarin saya mendapat pemberitahuan dari Mas Nolong, Pak ada undangan untuk KKN IKN Wali Songo Semarang. Di situ belum tahu temanya. Lalu undangan dan tak kirim ke rumah Pak. Oke, pulang saya mengambil undangan. Temanya luar biasa dan menarik. Luar biasa dan menarik karena anak muda yang di sini yang ber-KKN di Juwana ini kelompok 15, saya nggak tahu apa artinya kelompok 15, mungkin anggotanya 15 tidak ya? Oh ya itu mengambil tema yang luar biasa dan saya tidak tahu tema pilihannya Pak Budi, jadi saya tahu ya yang undangan itu yang saya baca luar biasa, peran moderasi beragama di tengah keberagaman beragama.
Lalu saya menyempatkan saya hadir. Sudah saya putuskan kemarin, saya pasti akan hadir karena ini penting. Lalu semuanya sudah sempurna. Yang saya dengarkan tadi tidak ada sedikit pun yang tidak memuaskan hati saya. Saya hanya menambah singkat saja. Kalau dalam sejarah di gereja Katolik itu ada Monsinyur Sugio Pranoto. Jadi orang Indonesia itu ya harus 100% Indonesia, dan yang Katolik ya 100% Katolik. Jangan 50% Katolik, 50% Indonesia. Report nanti. Maka seyakin-yakinnya kami berusaha untuk 100% Indonesia dan 100% Katolik. Itu dari sejarah. Saya sering mendengar juga di berita nasional bahwa memang negara ini didirikan oleh banyak tokoh agama, suku juga. Saya juga baru tahu kalau ternyata orang Tiongkok itu juga ada yang berperan dalam kemerdekaan. Itu juga karena media sosial Pak ya, Pak Tulis. Yang berikutnya singkat saja dari ajaran yang kami anut, dari 100% Indonesia dan 100% agama saya. Lalu saya hadapi dengan kitab suci yang saya anut. Ternyata intinya dari disampaikan Pak Kornel tadi. Hanya satu kata, kasih. Kasih lalu dibagi dua. Kasih kepada Sang Pemberi Kasih, yaitu Tuhan Allah Yahweh Sang Yang Widiwasa, Allah Sang Yang, kalau dibayang itu Sang Yang Menang. Sang Yang Menang itu berarti menang apa saja. Dan kasih kepada sesama. Tadi Pak Kenal menerangkan kalau mau ngasih sesama ya kasihnya seperti kita ngasih diri kita sendiri. Lengkapnya adalah kalau kita mengatakan kasih kepada Tuhan, itu 100% hak masing-masing agama dengan cara masing-masing. Disinilah letak agamamu ya agamamu, agama saya ya agama saya, caramu ya caramu, cara saya ya cara saya. Dan kita tidak boleh mengganggu Tuhan, karena itu merdeka, dilaksanakan dengan merdeka, tidak ada paksaan apapun karena itu pilihan. Nah, lengkapnya dari kalau kita itu mengasihi Sang Pemberi Kasih, itu kan dalam tanda petik masih angan-angan, sulit untuk kita lihat. Nah, lalu kita terjemahkan dengan kasih yang kedua, yaitu kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Karena apa artinya kita kasih kepada Sang Pemberi Hidup Allah yang Maha Kuasa, tetapi dalam hidup kita tidak mengasihi, tidak ada bukti bahwa kita itu mengasihi Sang Pemberi Hidup, yaitu Allah sendiri. Maka sudah lengkap, kasih kepada Allah dibuktikan lewat kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada sesama, yang Pak Kris sudah mengatakan, Pak Tomo, apalagi Pak Kuning, Pak Kornel, dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan di Juwana, itulah tempatnya. Kita mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Saya dari keluarga Muslim. Budi saya hajar, mbah saya hajar. Waktu itu saya sempat minta oleh-oleh. Jadi kalau ke Arab atau pendidikan ibadah, saya diberi oleh-oleh ya. Waktu itu lupa gitu. lupa. Terus ketika saya waktu itu ada anak, kemudian saya guru berarti Mas, juga siapa yang Juwana ya baru dilihat itu sekolah. Lalu ada anak yang bilang, Pak, bapak saya mau melakukan ibadah haji. Oke, saya doakan semoga menjadi haji yang mabrur dan selamat ketika berangkat dan pulang serombongan bahkan se-Indonesia. Lalu
ketika pulang kami diberi oleh-oleh luar biasa oleh-oleh. Saya tidak tahu belinya di mana ya, karena di Indonesia kan banyak toko oleh-oleh haji. Hasilnya apa Mbak? Cincin Mbak. Cincin tulisannya Arab Allah. Masih saya suka, luar biasa. Jadi itulah bentuk-bentuk keragaman, dan keragaman itu tidak untuk dicari perbedaannya, tidak untuk dicari persamaannya, karena yang namanya beragam tidak mungkin bisa sama. Kalau dicari kesamaannya nanti malah jadi repot. Coba semua bunga di taman itu merah semua, tidak bagus, tidak indah. Ya rakyat lain. Bunga di taman akan indah kalau warna-warni. Ikan di kolam akan indah kalau ikannya warna-warni. Karang di laut akan indah ketika karangnya sudah merah, hijau, kuning, dan seterusnya. Masyarakat Indonesia menjadi panutan dalam tanda petik bagi masyarakat dunia. Kenapa? Wong di Irak di mana ya? Itu hanya ada beberapa kelompok agama, yaitu tukarannya ya suara tukaran suara itu lewat senjata, lewat bom. Dulu Indonesia kok hampir tukaran ya biasa, tapi kan di media ya, media sosial. Lalu kalau di TV ya paling ya Indonesian Live Talk ya. Itu acara favorit saya. Betul ya. Jadi di Indonesia itu sukunya paling banyak di dunia. Agama yang diakui menurut undang-undang itu 6, termasuk Konghucu. Saya hari ini tidak datang. Lalu belum aliran kepercayaan, belum aliran masing-masing agama. Kalau di kami hanya satu Pak, mohon maaf, di kami hanya satu, pusatnya Roma, di Vatikan ya. Jadi pimpinan kami itu Bapak Paus. Lalu Pak Mansur yang saya sebut tadi itu dulu kan Uskup Ruspan Agung Semarang itu gelarnya memang Monsinyur. Saya tidak bisa jadi karena saya bukan biarawan. Yang bisa jadi adalah biarawan. Biarawan itu orang yang mengucapkan kalau bekal untuk tidak menikah selama hidup. Yang perempuan itu namanya suster, yang laki-laki itu bruder. Lalu kalau romo itu tidak menikah, sekolah dan kuliah, tetapi untuk mengembangkan umat berarti Pak Ustadznya kami itu adalah romo. Itu. Maka kami juga sangat bangga dengan kegiatan ini, Mbak Cacat, Mas Cacat ya. Dari pihak gereja Katolik sangat senang dengan acara KKN Kelompok 15 karena itu sesuai dengan yang kami harapkan. Mengasihi sesama itu wujud dari mengasihi Sang Pencipta. Jadi itu ringkas dan singkatnya seperti itu. Kalau cerita tentang keberagaman itu banyak Pak pengalaman saya. Karena di sini biasanya mungkin mohon maaf, saya paling tua. Saya paling paling tua ngomong karena harus yang muda-muda. Tetapi tidak masalah. Saya kait getir kehidupan sudah kami alami sejak saya lahir di tahun 65. Saya sudah dicap sebagai ekstrim kiri, Pak Tomo. KTP ayah saya itu ada tulisannya E. KTP bukan elektronik. E itu organisasi terlarang. Ya, karena mbah saya dulu diklaim menjadi itu, karena mbah saya itu sampai usia 99 itu ya tidak pernah ikut itu. Mbah saya malah berjuang ketika Durga datang, orang desa kami di Ambarawan disuruh pergi. Nah, Durga ini ngambil kambing, ngambil sapi, ngambil telur, ngambil ayam. Lalu mbah saya ketika Durga pulang, ayo kita pulang lagi. Nah karena itu terus mbah saya di penjara di Benteng Pendem Ambarawa. Jadi saudara keluarga saya malah berbeda. Lalu saya waktu itu masih kecil, lalu saya sudah di seperti itu. Untung saya berterima kasih kepada Pak Kiai almarhum Bisri
karena waktu itu ada gerakan pemulihan hapus saja embel-embel KTP dengan macam-macam tendensi politik itu, dan akhirnya sekarang menjadi memang benar-benar bebas untuk berpendapat dan merdeka. Tadi saya tertarik dengan es krim kiri, es krim kanan, bukan es krim ya. Nah, es krim sama saja, kiri 2.500, kanan 2.500 ya. Es krim kiri itu adalah organisasi yang berafiliasi kepada komunis yang kemarin sempat heboh mau diberikan lagi. Es krim kanan itu dari agama tertentu, itu yang di Indonesia Timur ya. Waktu itu, tapi itu tidak sesuai dengan yang Pak Tomo katakan, yaitu Pancasila. Jadi kami di Gereja Katolik juga beserta seluruh warganya tetap konsisten dengan Pancasila harga mati, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Matur nuwun, kalau ada banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih saya juga maaf karena sudah sore. Matur nuwun, Gusti berkahi kita sedaya. Matur. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada para tokoh agama atas ilmu dan pengetahuan yang disalurkan kepada para mahasiswa. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab atau diskusi. Mari kita buka sesi bertanya. Silakan yang mau bertanya, ya, Mas. Silakan tanya apa saja, monggo. Monggo acungkan tangan dan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Fadlatullah Nanan dari Desa Suwadu, Kecamatan Wedarijaja, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana dinamika moderasi beragama dan bagaimana cara menghadapi teman dan juga masyarakat yang masih menganut primordialisme. Terima kasih. Saya ulangi lagi, bagaimana dinamika moderasi beragama dan bagaimana cara menghadapi teman dan masyarakat yang masih menganut paham primordialisme. Ya, itu pertanyaan yang luar biasa ya, sampai saling melemparkan jawabnya. Ya, karena bicara tentang hal itu sebenarnya kembali kepada tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi ya. Kalau kita bicara tentang moderasi, bicara tentang ada teman-teman kita yang masih berbeda seperti itulah sepertinya. Ya, memang perbedaan itu kan tidak bisa langsung dihilangkan. Artinya perbedaan itu memang tidak mungkin kita hilangkan. Justru kalau kita bicara tentang moderasi, kalau kita memaksa orang lain untuk menghilangkan perbedaan itu atau memaksa mereka, itu kita jadi tidak moderasi. Ya, kayak yang modern tadi seperti itu. Jadi yang lain terima mereka. Kalau moderasi bicara kita, ya itu bicara tentang waktu untuk kita bicara mulai dari penerimaan itu, baru kita kemudian akan kita mulai penerimaan kita itu, hal itu mungkin akan mengubah mereka, akan mengubah benar-benar jadi harus sama yang kita tidak, tapi sama dalam hal kebaikan. Oke, kita itu tujuan kita bersama.
kan seperti itu. Jadi yang pertama sih kita yang penting kita menerima terlebih dahulu, menerima perbedaan, menerima teman kita dulu. Nah, tidak menolak secara radikal, apalagi menyuruh mereka sama dengan kita, kan seperti itu. Perbedaan kita masih tetap berbeda, kan seperti itu. Kita nggak mungkin disamakan. Tadi Pak Edi bilang nggak baik, dan kalau kita sama-sama nggak baik. Termasuk dalam hal berpendapat, ya. Apapun, kalau saya baca beberapa artikel yang ada tentang moderasi, kita di dalam perbedaan itu hal yang indah atau sama seperti itu. Dan itu yang penting, monggo kalau ada yang mau nanya. Mau nambahkan sedikit saja mengutip yang memang sering kami gunakan dalam bergerak. Kalau kami mungkin yang kita gunakan adalah kami merangkul, tapi kami bukan mengutip. Ini mungkin penjabarannya nanti ini ya Mas Tomo yang menciptakan kalimat. menghadapi teman dan masyarakat yang masih memegang primordialisme. Primordial itu tidak ada masalah dengan primordial selama tidak bertentangan dengan masyarakat umum, artinya mementingkan. Primordial itu kan dia memegang ketua dari sejajar, memegang ketua tidak ada masalah selama tidak kefanatikan yang berlebihan. Ada istiadat itu merupakan kekayaan kebudayaan Nusantara. Justru malah ketika ada paham-paham baru yang menganggap bahwa ajaran adat istiadat yang ada ini dianggap sesat, terus akhirnya memaksakan untuk dihilangkan. Contoh di Juanda ini kan daerah laut ya. Di sini tuh ada istiadat sekitar laut. Dan itu sudah dari bahkan kita, buyut-buyut kita. Lalu ada ajaran-ajaran baru, istilahnya pembaruan Islam seumpama. Terus mengatakan ini sesat, ini masuk neraka, desa ini masuk neraka dan sebagainya. Itu salah. Primordial tidak bisa dibenturkan dengan keberagaman. Jadi masing-masing sendiri ya, masing-masing sendiri. Jadi di dalam beragama kita juga harus bisa menentukan diri. Kita bisa meletakkan diri kita kapan harus berhukum dengan beragama, kapan kita harus legorio terhadap dengan adat istiadat yang ada. Selama istiadat yang ada ini tidak bertentangan dengan agama dan bisa dicari jalan tengah, dan maka yang terbaik adalah kita harus bisa toleran. Nah, ini moderasi itu kan buah daripada moderasi adalah toleran. Toleran itu bukan hanya beragama aja, toleran bisa terhadap apapun, terhadap adat istiadat, terhadap suku, terhadap ras, terhadap bahasa dan budaya dan sebagainya. Itu buah dari moderasi adalah toleran. Bahkan terhadap hal-hal yang tadi dikatakan primordial, meskipun dianggap kuno, tapi kalau itu adalah bagian daripada istilah itu ada istilah yang enak itu akulturasi, semacam akulturasi juga, bukan akulturasi, semacam kayak ya pokoknya tentang ya artinya tidak ada masalah nih, artinya tidak ada masalah selama primordial itu tadi tidak bertentangan dengan masyarakat umum. Jadi masyarakat umum bisa menerima. Primordial yang harus ditentang itu contohnya seumpama ada adalah semacam kayak yang ekstrim, kayak istilahnya sesaji yang mengorbankan manusia. Nah itu harus ditentang karena tidak tepat dengan agama, tidak tepat dengan kemanusiaan dan sebagainya. Kalau hanya kambing
kerbau wis diatur ae makan iwak. Mungkin Pak Yodi. Sudah. Ada tambahan itu boleh Mas Tomo. Kalau misal untuk kedua primordial yang biasa saja kita melakukan akulturasi, gimana bisa boleh? Bisa gitu ya. Jadi dibahasnya nanti tidak di sini, dibahasnya nanti di berbagai. Ini kan akulturasi ya temanya mungkin. Tapi yang jelas selama tidak bertentangan dengan agama bisa diakulturasikan dengan apapun. Selama tidak bertentangan dengan Pancasila bisa bisa di apa namanya dikompromikan. Ya, Tomo. Masih dalam masa sekarang. Ini perkenalkan nama saya Lina, asal dari Kota Yang saya ingin tanyakan ini Pak, ketika dalam suatu desa, ini misalnya saya sebagai kepala desa, teman saya boleh. Amin. Amin loh. Yo. Dipaksakan. Warga saya berbeda-beda. Ketika saya ingin mengadakan suatu acara, otomatis kan saya harus mensosialisasikan itu kepada semua masyarakat yang ada di desa saya. Nah, saya bertanya kepada Pak Ahmad Polanco, bagaimana tips dan triknya dalam bersosialisasi kepada masyarakat yang berbeda agama untuk ikut ke acara di desa saya tadi, Pak. Tips dan trik. Oke, mungkin nanti akan bisa menambahkan. Ini mungkin kami kasih pengalaman terbaik dulu. Bahwasanya pada saat kami terpilih di kepala desa dari Provinsi Aceh, pada saat itu pas menjelang hari Natal, kami diberi undangan, dikasih undangan untuk menghadiri kegiatan Natal. Aku mendapat undangan dari Gereja Katolik, tapi kami hadir dari luar bersama Kakit Keamanan. Terus yang kedua mendapatkan undangan dari Gereja KMI, dan kami hadir dan kebenaran atau apa kami berikan waktu untuk memberikan sambutan dan lain-lain. Tapi pada saat itu kapasitas saya belum kepala desa, belum terpilih. Undangannya sudah kepala desa. Akhirnya momen itu kami sampaikan orang pentingnya kerukunan, karena kami bagian dari bukit kerukunan yang ada di Buana. Ini Pak Presiden yang tahu pada saat itu yang mempersilahkan kami, itu suatu momen yang sangat luar biasa untuk kami. Dan apa yang menjadi pertanyakan, menurut kami ini butuh diawali dari mental berkomunikasi dan juga keniatan dan juga bagaimana meyakini. Kenapa kami bilang keniatan? Gerakan saya menjadi kepala desa ini bagian dari cita-cita dan visi-visi kami untuk mewujudkan kerukunan, mewujudkan kerukunan antar beragama untuk menjaga keutuhan bangsa. Dari celah kemampuan kami yang sebelum jadi kepala desa, kami lakukan lewat organisasi, lewat komunitas dan lain-lain. Tapi ternyata semuanya belum bisa maksimal kalau kita belum mewujudkan di bagian dari pemerintahan. Karena pemerintahan adalah menaungi seluruhnya yang ada di wilayahnya masing-masing sesuai kapasitas. Cara kami berkomunikasi seperti ini yang bisa kita ketahui kemarin dengan kami ajak
silaturahmi ke tempat-tempat ibadah. Nah itu langkah awal kami. Saat kami diberikan amanah seperti dosen dari kepala diri saya. Dan karena memang mental kami sudah dapat mentalnya sudah dari kecil, dari keluarga ini agak panjang sedikit dan mungkin belum dan tidak dimiliki oleh kepala desa yang lain yang bikin ada niatan dan prinsip. Saya mungkin dari tim kami juga memiliki istri saya juga jabatan Dirba sekarang di Tuku dan mungkin Pak Edi yang masih ingat satu-satunya orang Jawa juara yang berkomunikasi, interaksi, berorganisasi, main musik, main band, panjat gunung dan lain-lain bersama murid-muridnya Pak Edi biasa. Kalau masih saya ingat, Aurelia Marianika, almarhum Penny, Gita, kalau sudah ada itu terus Mikul, dan juga Edi, kami bersama-sama komunikasi dari dan satu-satunya mungkin kami ini sampai jadi reneran konten-konten uangnya pada saat itu. Jadi mental saya sudah terbangun dari sana. Karena mereka hilang, keluarga saya, saudara saya, teman-teman saya sampai saat ini masih komunikasi. Ini saya bangun untuk menjaga mereka untuk berubah. Itu mungkin dari mental. Tapi tidak terlepas dari kenyataan. Begini saja. Kalau belum ada yang lain. Sudah? Pertanyaan Mbak siapa? Saya punya pertanyaan, punya cerita menarik, khususnya juga di Kauman. Waktu itu mau karnaval, tiap RT kan saya itu mengeluarkan ada kebetulan dari warga Katolik itu ada ibu-ibu yang harus memakai jilbab. Dia bingung, nah, bingung. Tapi untuk orang ubi, nanti jadi dia standarnya seperti itu. Lalu dari pihak gereja mengatakan nggak usah izin ke mana-mana, kamu pakai jilbab saja kok nggak dulu. Ya. Kan tujuannya bukan untuk sholat, tetapi untuk sedekah ini waktu itu untuk karnaval. Maka saya jawab boleh. Itu bukan ritual keagamaan, jadi boleh, ya, karena acaranya karnaval. Maka ketika saya bilang begitu, yang harus jadi Pak Kiai, ya harus belajar seperti Kiai, yang harus jadi pastor, ya pinjam jubah di pasturan, lalu yang pendeta juga pakai pakaian pendeta. Jadi komunikasi, sosialisasi yang paling tepat sekarang itu dengan komunikasi dan medianya ada banyak sekali. Kalau Pak Tinggi berarti ada ibu-ibu PKK desa, ada kelompok RT, rapat RT, rapat BPD, semuanya bisa dilakukan untuk sosialisasi acara desa, di mana harus kepala desa harus memberitahu ke banyak warga yang berbeda-beda suku, bangsa dan agama. Jadi bagi kami tidak masalah. Demikian ya, puasa. Baby, ini lebih jawab dari awal. Ya, selamat sore Bapak semua. Perkenalkan, saya Diwa Yunizi dari Merin Batangan. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini kan banyak orang yang berbeda paham, berbeda pendapat, bahkan berbeda politik ataupun berbeda calon seperti itu, yang dianggap sebagai lawan, yang bahkan sering melibatkan, mohon maaf kalau di tempat saya itu dukun gitu. Kadang-kadang dasarnya juga seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, gitu Pak? Dan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang mungkin
agar moderat seperti itu. Terima kasih. Saya mau meninggalkan ya. Ini kembali kepada keyakinan. Ini saya bicara juga di diri saya. Ini merupakan semuanya hati-hati. Bila nanti menghadapi suatu permasalahan yang bersifatnya memberatkan, atau pada saat kita melakukan apa yang disampaikan Pak Yan tadi harus sebelum berucap, sebelum bertindak harus dipikirkan dulu Pak. Kita harus berpikir dulu kapasitas kemampuan kami, dampak dan efeknya itu Pak. Pada saat kami bisa bicara di kita pada kegiatan kami dari awal kami ingatkan, mungkin kami juga bersilaturahmi keluar kepada dari menyampaikan bahwasanya pesannya sebenarnya malah simpel. Kalau dia ini kalau niat yang bervisi aman saja. Dan ini bentuk dari keyakinan. Terus keyakinan kami kalau ini harus jadi analisa kami di Kauman itu dari ini keluar belakang itu orang tahu jadi saya ini benar di keluar belakang barang-barangan ini bagian dari kita bagaimana kami mematahkan. Banyak orang yang mengkoordinir itu dulu ini akhirnya kami, karena kami keyakinan kepada Tuhan kami, kepada Allah SWT, kami tidak bisa dikoordinir oleh Allah. Karena kami meyakini bahwasanya rumah terbaik adalah tempat ibadah kami masjid. Akhirnya saya menaruh diri saya berpindah berlindung di rumahnya Allah SWT di masjid. Terus minggu ini tantangan berat juga. Jadi saya ini untuk ngakali, tapi kalau nggak tahu orang-orang yang mendukung saya. Jadi tidak ada yang tahu, cuma aku kita sudah. Tapi saya meletakkan ini juga bagian dari ini. Kadang kan memang sampean jadi mungkin nanti orang tuanya atau duluin apa jenis paksa itu mendukungkan. Tapi paksaan ini kadang bertolak belakang dengan keinginan dan dengan. Nah sebenarnya ini butuh diakali, yang penting marah, madem, tapi keyakinan ini tidak boleh. Nah ini mungkin berikan putus berharap kepada Tuhan kita Allah SWT bahwasanya apa yang kita hasilkan, apa yang kita inginkan, insya Allah akan dikabulkan. Itu. Yang keduanya mungkin yang lain Pak Yatma bisa menjawab pertanyaan. Bisa ulang mungkin. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang mungkin tidak memiliki kapasitas tinggi di desa kita masing-masing seperti itu, bagaimana memoderasikan pandangan antar agama agar moderat yang seperti disampaikan tadi tidak ekstremal atau ekstrim. Terima kasih. Jadi sebelum menjawab pertanyaan yang kedua dari jenengan ya, saya juga pernah nyalon Pak ya. Saya ini pernah nyalon di DPRD 2, tapi dari Partai PAN, aneh toh. Orang muda nyalonnya dari Partai PAN, karena saya bilang, tapi saya bukan berharap saya pakai dukun, pakai finansial dan macam-macam. Saya hanya ingin menaruh barometer sejauh mana kemampuan atau kualitas saya yang full untuk desa dan lingkungan dengan uang, kekuatan uang. Ternyata perjuangan yang sekian puluh tahun itu masih berada uangnya 15.000. Iya, tetangga saya tidak nyobor saya karena saya tidak pakai uang. Lain dengan orang. Ini kan salah satu cerita yang memang lucu. Terus bagaimana kondisi mahasiswa untuk supaya di masyarakat ini bisa membuat moderat dari masyarakat yang majemuk. Jadi kan harus tahu kelemahan dan kelebihan kondisi masyarakat di situ. Nah, di mana orang yang punya power
di desa itu masing-masing golongan, masing-masing agama, jenengan dekati konsep jenengan yang untuk lebih baik, lebih maju itu jenengan sampaikan. Tapi jenengan sebelum menyampaikan itu jenengan harus actionnya dulu, praktekkan dulu. Jenengan harus memberi contoh pada masyarakat. Misalnya keberagaman, jenengan harus bergaul dengan yang lain agama juga, akrab seperti ini lah. Secara teori jenengan sampaikan, tapi prakteknya sudah jenengan lakukan, otomatis orang tidak akan meragukan. Seperti orang menyuruh mencangkul. Kalau Anda tidak mau mencangkul dulu, tinggal nyuruh, mungkin ya karena dengan jenengan, setelah jenengan tidak ada, ya mereka tidak mood dengan tujuan jenengan. Maka dari itu, bagaimana supaya masyarakat ini juga ikut bergerak seperti pola pikir mahasiswa itu tadi. Kasih contoh, jenengan harus sering membuat organisasi sosial, misalnya donor darah. Saya sering menggemborkan itu. Donor darah ini seandainya setiap desa itu punya organisasi donor darah, kita tidak akan bising-bising misalnya cuci darah. Saya itu setiap saat, bahkan minimal seminggu sekali itu masih ada berita, Pak minta darah. Karena saya termasuk penggerak pendonor darah yang sudah 25 tahun yang lalu kita mulai. Berarti saya itu sudah 60 kali, itu saya sudah 75 kali dapat hampir dapat berangkat 70 berapa itu. Nah, ini adalah salah satu organisasi sosial yang jenengan kelola supaya apa? Jenengan ini tidak hanya ngomong saja, tapi prakteknya dilakukan. Satu, praktek. Yang kedua, harus tahu tokoh-tokoh masyarakat yang disegani, yang bisa punya upas lah dalam arti bahasa Jawa ini, kita dekati, diajak ke sana. Nah, itu nanti tujuan jenengan akan tercapai. Itu terima kasih. Berarti tokoh yang berpengaruh di desa gitu, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang terpilih Itu kan trik. Selain itu, bagaimana cara pemberdayaan masyarakat, Pak? Caranya pemberdayaan masyarakatnya terus gimana, Pak? Cara pemberdayaan masyarakat setelah itu? Yang terakhir yang mungkin ya, sudah pemberdayaan masyarakat ini kami jawab secara global, bahwasanya yang jelas kita bangun bagaimana bersama SDM masyarakatnya. Kita bangun bersama satu peran serta kerukunan ini penting untuk membangun seluruh aspek, membangun seluruh lini yang ada di wilayah kita. Nah, setelah nanti kerukunan itu terbangun, mungkin mulai dari sentralnya ekonomi, sosial kemasyarakatan, kearifan lokal dan lain-lain pasti akan terbangun dengan sendirinya. Ya, kearifan lokal itu mungkin akan terbangun dengan sendirinya. Seluruh aspek akan terbangun bila mana kerukunan kita ciptakan. Kerukunan dan kebersamaan kita ciptakan dulu untuk mewujudkan supaya tidak ada yang bersama. Jadi itu kami mewakili dari operator dan juga mewakili dari tokoh agama di tempat ibadah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih. Walaupun ini berjam-jam tapi duduknya masih terasa adem. Karena temanya ini apa ya, sangat menarik. Biasanya kalau kita duduk 1 jam dan 1 jam lebih program. Nah, ini temanya sangat menarik dan mengusung semangat kita bersama. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada moderator dan tamu undangan yang hadir, dan adik-adik terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih semuanya. Mohon. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para tokoh agama yang memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan memberikan kita untuk menjadi lebih tahu bagaimana peran generasi milenial sebagai penerus bangsa dalam menghadapi
wilayah terdekat kita masing-masing. Baik, dari hasil diskusi ini saya sedikit menyimpulkan bahwa peran moderasi beragama di tengah keberagaman beragama ini sangatlah penting. Terlebih kita sebagai mahasiswa generasi milenial penerus bangsa, kita harus ikut menanamkan sikap moderat dengan cinta atau menanamkan nilai-nilai Pancasila, kasih dan peduli dengan sesama. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.